Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Darmasraya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Lismayanti Barudamanik SPD dari UPT SMP Negeri 4 Kota Baru. Rekan saya yang pertama, Ibu Idawati SPD dari UPT SMP Negeri 2 Sungai Rumbai. Dan rekan saya yang kedua, Ibu Yeni Tranmiani dari SDN 12 Kota Baru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Idawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisma. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa sebenarnya ya, saya sehat hari ini. Bu Lisma gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, Lisma juga sehat Ibu. Oh ya Ibu Ida, nanti sepertinya Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu hari ini. Iya Bu Lisma. Baik, sebelum melakukan proses coaching nanti Bu, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh ya Bu? Boleh Bu. Nah ya begini Ibu, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Lisma, silakan. Ini Ibu, untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini Ibu? Ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu Lisma. Yang pertama Ya. itu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ini yang akan saya lakukan saat coaching nanti Bu Risma. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ini ya Bu ya, Iya. terdiri dari kehadiran penuh atau present tadi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu dari ketiga kompetensi ini, kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di observasi nanti apa Ibu ya? Sebenarnya ketiga kompetensi ini kan harus dimiliki oleh seorang coach ya Bu Risma. Akan sangat Betul, sulit jika kita memilih satu, dua atau cuman satu saja begitu. Jadi saya berkomitmen nanti dalam pelaksanaannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kompetensi coaching ketiganya. Minimal seandainya tidak bisa 3, saya akan melakukan 2, yaitu mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya. Begitu Bu oke. Risma. Luar biasa sekali Ibu, semoga yang Ibu rencanakan tadi ada ketiga rencananya ya Bu ya, walaupun Ya, idealnya 3, tapi akan berusaha semaksimal mungkin, begitu ya Bu ya? iya Bu Risma. Jadi Ibu untuk indikator ketercapaiannya nanti pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya, Ibu harus mengetahui juga nanti proses coaching dengan coach itu sebaik-baiknya setelah proses coaching kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi begitu ya Bu ya? Iya, Setelah terima selesai kasih nanti. ya atas bantuannya nanti ya Bu Risma ya. Oke, sama-sama Ibu. Sekarang Ibu silahkan untuk melakukan coaching
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Gimana kabarnya Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Uh, ya kalau secara fisik mungkin sehat ya, tapi saya kok lihatnya Bu Yeni sekarang kayak ada masalah, ada beban yang dipikirkan begitu. Ada apa ya Bu? Iya, Bu. Saya ini ingin minta waktunya agak 10 menit atau 15 menit lah, Bu. Saya mau ada yang pengen saya bicarakan, Ibu. Ya boleh-boleh Bu. Ada apa ya Bu? Silakan. Nah, ini Bu, Ya. di sekolah saya ini, saya tuh melihat itu di siswa itu kayaknya kurang apa, rasa bosannya gitu loh Bu, untuk belajar di sekolah itu. Rasa bosan itu nampak dari apa wajah anak-anak ini. Saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya melakukan pembelajaran itu yang monoton aja sih Bu. Dengan cara misalkan cuman hanya ceramah, padahal kan mereka itu sebenarnya bisa ya Bu ya memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalkan ada Infocus, ada juga ada lapangan untuk bisa dijadikan praktek langsung, gitu loh Bu. Terus juga banyak lagi rekan-rekan itu yang memiliki apa Bu, dibilang malas juga gimana ya Bu ya. Jadi, saya itu bingung Bu, untuk bisa membuat, teman-teman atau rekan-rekan itu tuh untuk memiliki inisiatif menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu melihat siswa-siswa itu sepertinya enggan atau malas belajar, bosan, ini karena gurunya tidak menerapkan pembelajaran bervariatif, begitu ya Bu Yeni? Iya iya Bu, heeh, cuman, monoton ceramah ceramah, jadi anak mungkin bosan gitu ya Bu ya dengan ceramah terus kayak gitu, nggak ada variatifnya gitu. Iya, kalau memang ya seperti itu kondisinya, itu kan jadi satu masalah ya di sekolah kita. Menurut Ibu Iya Yeni Bu. nih, untuk meningkatkan semangat anak-anak ini untuk belajar, apa kira-kira yang bisa Ibu Yeni lakukan untuk melakukan sebuah perubahan gitu? Saya tuh sebenarnya ingin ada perubahan tentang apa ini Bu, di sekolah saya itu pembelajarannya yang hanya, itu-itu aja, biarlah, ada perubahan sedikit misalkan, guru-guru itu menggunakan media pembelajaran atau gini Bu, bisa Ya, menggunakan, PowerPoint, atau juga dengan media pembelajaran yang bervariatif, model-modelnya itu bisa dengan memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal karena itu kan sudah ada disediakan di sekolah dan seharusnya akan dimanfaatkan gitu loh Bu. iya. Jadi sebenarnya kan memangnya idealnya seperti itu ya Bu. Berarti kalau sekarang Iya. ini melihat kondisi di sekolah Ibu ya, di mana guru-guru kurang kreatif lah begitu dalam proses pengajaran. Melihat kondisi itu ya, Iya Bu. kira-kira di sekolah Ibu tuh sekarang berada di level berapa tuh kemampuan murid-muridnya kan guru-gurunya begitu dalam menerapkan pembelajaran bervariasi tadi. Iya Bu, mungkin kalau ditanya tentang level ya Bu ya, mungkin masih di level 5 sih Bu. Karena banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, tapi, yang dia lakukan dalam pengembangan diri menggunakan teknologi itu kurang apa ya Bu ya, kurang kurang maksimal atau cuman sekali seminggu gitu loh Bu. Jadi, dalam penggunaan PowerPoint dengan
pembelajaran yang bermain peran, dengan itu pinginnya saya itu tuh dilaksanakan tuh setiap hari gitu loh, Bu. Bukan cuman seminggu sekali gitu. Jadi kan, bisa dikatakan cuman baru di level 5, Bu, gitu. Oke. Berarti Ibu melihat baru di level 5 ya. Memang idealnya kan 10 Mhm. begitu. Eee, dengan, ada kira-kira nih Ibu melihat rekan-rekan yang di level 5 ini, nanti setelah Ibu melakukan sebuah perubahan, mengajak kawan-kawan misalnya, Ibu berharapnya ada perubahan itu ke arah level berapa begitu? Sepertinya, bisa sih, Bu, kita ke level 7. Soalnya begini, karena kita sedang berusaha nih, Bu, untuk menghadap perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Kalau langsung ke level 10 itu memang susah ya, Bu, ya. Mhm. Jadi di sini saya, eee, bersama guru akan berkolaborasi atau pengen guru-guru tuh berantisipasi untuk menggunakan pembelajaran ini, bagaimana cara menggunakan media pembelajaran, yang sudah disediakan di sekolah gitu, Bu. Jadi saya pengen ke level 7 dululah, Bu, sebelum sampai ke level 10. Memang susah kalau level 10, Bu. Iya memang kalau di level 10 udah ideal itu mungkin butuh proses yang lebih panjang ya Bu. Untuk ke level Iya 7 iya, Bu. saja yang kita inginkan mungkin akan butuh perjuangan. Nah, kira-kira nih Mhm. menurut Ibu untuk membawa teman-teman Ibu nih rekan sejawat ke arah level 7, apa rencana yang ingin Ibu lakukan Bu sehingga level 7 yang ingin dicapai itu bisa maksimal? Saya sebenarnya masih berpikir sih, Bu, caranya itu, tapi mungkin, bisa dengan apa nih, pertama akan saya diskusikan dulu permasalahan ini ke rekan-rekan guru yang lain ya, Bu, ya nggak akan mungkin kita langsung aja. Jadi kita, diskusikan dulu dengan guru-guru yang lain, saya ingin, di sekolah kita tuh ada perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan mungkin saya akan melakukan ada pendampingan ya, Bu, pendampingan terus, ada melakukan monitoring seperti itu, Bu. Oke, dari jawaban Ibu tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa Ibu akan melakukan pendampingan individu dan melakukan monitoring begitu. Menurut Iya saya iya. nih Bu, jika itu Ibu lakukan, eh, apa nih kira-kira begitu ya, eh, yang bisa membantu Ibu melakukan karena mengajak orang lain itu susah-susah gampang begitu ya Bu. Kadangkala Iya iya, Bu, eh, akan muncul nanti ketidaknyamanan bagi orang lain begitu. Jadi menurut Ibu nih mhm, iya. dari pendampingan individu dan monitoring yang akan Ibu lakukan, kira-kira Ibu membentuk siapa kira-kira yang bisa Ibu libatkan di dalam kegiatan tersebut? Dalam untuk perubahan ini ya, Bu, ya, Mhm. yang saya libatkan otomatis, kalau dalam pendampingan individu otomatis rekan sejawat ya, Bu, ya, rekan kerja atau teman-teman ini kita ajak, kalaupun, ada kita bicarakan sama kepala sekolah untuk, diadakannya workshop begitu, Bu. Workshop atau pelatihan yang bisa, meningkatkan kompetensi guru bagaimana cara, membuat media pembelajaran yang bervariasi sehingga anak tidak merasa bosan gitu, Bu. Oh, iya, bagus sekali idenya dari Bu Yeni ya. Nah, ini Bu, sekarang ini kita kan sudah ada di penghujung pembicaraan nih Bu. Apa sih yang Ibu Iya iya dapatkan iya. dari hasil pembicaraan kita yang sebentar ini? Ya, saya sedikit dapat gambaran ya, Bu, ya. Ya, Bagaimana, cara saya bisa memberikan perubahan di sekolah khususnya, Pak,
ada pemberian dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap murid-murid gitu Bu, yaitu mungkin ya nanti saya akan ambil itu Bu, dengan yang monitoring itu Bu, karena kalau dengan menggunakan workshop atau pelatihan itu membutuhkan waktu yang lama, lagian juga membutuhkan biaya ya Bu ya. Jadi saya di sini akan yang saya lakukan berarti cara monitoring terlebih dahulu sesama rekan Bu. Wah, saya jadi tidak sabar nih menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Bu Yeni. Langkah awal pendampingan dan monitoring nanti akan berlanjut jadi workshop. Kita akan melakukan percakapan lain waktu ya Bu untuk mendengarkan sejauh mana sih keberhasilan apa kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan selama ini. Terima Baik. kasih ya Ibu ya. Semoga pembicaraan kita ini berlanjut. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Risma. Bagaimana nih Bu hasil dari proses coaching Ibu tadi? Sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai rencana Bu Risma. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Ibu, setelah Ibu melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ini Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ida. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Ya, tadi kami melakukan coaching dengan menggunakan alur pita. Dimulai dari saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga Bu Yeni sudah melakukan rencana aksi yang dilakukan dan saya juga menanyakan kapan sih gitu rencana aksinya dilakukan ini sesuai dengan tanggung jawab. Saya juga sudah melakukan saya berusaha untuk melakukan kompetensi coaching dengan baik. Tadi idealnya kompetensi itu ada 3, tapi mungkin baru 2 kayaknya baru Bu Risma gitu tercapai. Saya memang ya harus harus banyak belajar lagi. Kemudian tadi dari percakapan saya dengan Bu Yeni akhirnya menemukan sendiri begitu bahwa dari persoalan yang muncul dia menemukan solusi dari permasalahannya begitu Bu Risma. Alhamdulillah baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur pita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga Ibu ada beberapa catatan Ibu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur pita, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach tadi, dalam diri coach. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang apa yang bisa dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Dan juga diharapkan tadi sudah ada fokus dari Ibu sebagai coach kepada Koci sudah terlihat Ibu. Dan di sini juga Ibu mudah-mudahan setelah ada observasi tadi Ibu bersama Koci, ada indikator perubahan yang tampak nanti ya dari yang dilakukan aksi oleh Ibu Yeni tadi. Jadi Ibu untuk kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan coaching tadi untuk kedepannya apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi kompetensi Ibu? Iya, sebenarnya kegiatan coaching ini kan baru kita kenal gitu. Jadi mungkin dalam penerapannya itu masih adalah banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan saya akan terus belajar dan tidak bosan bagaimana coaching yang benar itu seperti apa gitu. Kompetensi-kompetensi
prinsip-prinsip yang ada di coaching itu bisa berjalan maksimal. Begitu Bu Lisma. Baik, luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik ke depannya lagi. Baik Ibu, semoga apa yang kita bicarakan ini memiliki faedah yang lebih tinggi lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Terima kasih Ibu, saya akhiri sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Risma atas bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, begini. Gimana kabar Ibu Ida? Oh, alhamdulillah sehat juga. Secerah matahari hari ini kayaknya ya. Begini Bu Yeni. Iya ya. Nah, Bu Yeni kan akan melakukan coaching hari ini nih. Nah, sebelum melakukan coaching, Iya Bu. ada beberapa hal yang mau saya bicarakan dengan Bu Yeni, karena sebagai observer, saya akan melihat dan mengamati, kemudian menilai begitu, apa yang akan Ibu Yeni lakukan dalam melakukan coaching. Ada beberapa hal yang perlu Bu Yeni perhatikan kegiatan coaching nanti, yang seperti Bu Yeni melakukan coaching menggunakan alur tirta, di mana di alur tirta ini nanti Bu Yeni akan lebih terbimbing begitu ya, bagaimana melakukan coaching yang baik, kemudian berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan cara mengambil kata-kata kunci dari jawaban coaching. Kemudian, sudah sesuaikah pertanyaan yang Ibu berikan dengan jawaban atau respon yang diberikan oleh coaching? Kemudian yang harus Ibu perhatikan kembali adalah prinsip coaching, yaitu ada 3 ya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ini harus Ibu perlihatkan selama kegiatan coaching ini, begitu ya. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal, Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching Ibu? Itu, Bu. Baik Bu, dalam proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, pastinya ya Bu tentang kompetensi coaching, yaitu yang pertama tentunya kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching Bu. Ya. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan saya, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, yang lebih spesifik menurut saya sih, saya ingin dalam pengembangan ini saya lebih mengutamakan mendengarkan aktif Bu. Saya dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu nanti. Oh, berarti ada 2 ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apa nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dari coaching ini?
Yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, saya akan melakukan apa, Bu? Saya dan coach itu mendapatkan solusi, Bu, sebenarnya. Mendapatkan solusi dari permasalahan dengan, apa, menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti apa yang harus kita ambil gitu, Bu. Waduh, mantap sekali ya Bu Yeni. Semoga indikator ketercapaian yang Bu inginkan, di mana Koci menemukan sendiri solusi dari persoalannya. Baiklah Ibu, semoga Iya. kompetensi dan indikator yang ingin Ibu capai terlaksana dengan baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah proses coaching Ibu terlaksana. Selamat bekerja ya Ibu. Iya. Saya akhiri dulu sesi ini. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Warahmatullahi Lisma. wabarakatuh. Iya, Bu. Gimana kabar Bu Lisma hari ini? Alhamdulillah, kabar Lisma baik, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, Ibu. Lisma ingin bercerita sama Ibu, Bu. Boleh. Begini, Ibu. Akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Ibu. Selain itu juga murid saya yang mengerjakan tugas itu Ibu, itu sering terlambat gitu, Bu. Mungkin sekitar 50% lah mungkin, Ibu. Ditambah juga dengan nilai ulangan harian anak-anak saya yang tidak mencapai KKM, Ibu. Jadi apa ya, Bu, ya, murid-murid Ibu tuh dalam belajar berarti kurang antusias ya, Bu, ya? Kurang Iya, antusias Ibu. akhirnya hanya mendapatkan nilai di bawah KKM ya, Bu? Iya, Ibu. Jadi menurut Bu Lisma ini, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan Ibu nantinya setelah coaching kita ini saya menemukan solusi. Anak-anak saya bisa lebih antusias belajar, semua murid saya mengerjakan tugas, dan pengennya nilainya nanti nilai ulangannya itu maksimal begitu Ibu, sesuai dengan KKM atau di atas KKM begitu Ibu. Oke Bu Lisma. Menurut Bu Lisma ini, hal apa yang membuat murid-murid Bu Lisma ini kok kurang antusias dalam pembelajaran ini menurut Ibu apa ini? Kalau saya ingat kembali ya Ibu, mungkin yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu Bu, bisa jadi karena saya mungkin menerapkan pembelajaran itu dengan metode ceramah di kelas Ibu. Mungkin anak-anak saya itu bosan dan juga bisa jadi juga Ibu karena saya tadi berpikiran kalau saya menyampaikan dengan ceramah, anak-anak saya itu bisa lebih cepat pahamnya begitu Ibu. Itu menurut saya. Dan juga bisa jadi Ibu yang keduanya saya kurang memberikan kesempatan yang banyak mungkin Ibu untuk anak-anak murid saya bisa aktif dalam berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Itu Oh mungkin yang gitu. saya ingat, Ibu. Oh gitu ya Bu Lisma. Iya. Kalau saya simpulkan dari cerita Bu Lisma tadi, ini tadi berarti metode mengajar Bu Lisma ini masih mendominasi di metode ceramah saja ya, sehingga lebih banyak apa, aktif di dalam kelas murid itu kurang aktif dalam pembelajaran Bu Lisma. Apakah benar kayak gitu Ibu? Iya, bisa jadi seperti itu, Ibu. Oke. Nah, kira-kira menurut Bu Lisma, apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu ini antusias dalam pembelajaran Ibu nanti? Menurut saya Ibu, supaya murid-murid saya antusias, mungkin mereka itu menginginkan pembelajaran yang asik Ibu, yang tidak monoton, yang tidak membosankan, mungkin seperti itu Ibu. Wah, sangat sependapat dengan Bu Lisma ini ya. Lalu menurut pendapat Bu Lisma, apa saja yang membuat atau bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya mungkin dirubah jadi pembelajaran yang harus berpusat pada murid Ibu. Murid diminta aktif untuk pembelajaran, kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan games atau ice breaking dalam pembelajaran supaya lebih menarik Ibu. Dan saya ini Bu, Bu Yeni, saya dulu waktu ada materi tes deskripsi begitu ya Bu ya, saya pernah menggunakan PowerPoint dan video.
dalam pembelajaran. Nah, pada saat itu anak-anak senang kayaknya, Bu, antusias belajarnya. Oke, bagus Bu Lisma. Berarti kesimpulannya berarti salah satu media yang menarik itu adalah PowerPoint ya Bu. Juga sepertinya anak-anak suka dengan media audio visual sehingga dalam menonton tuh video pembelajaran tuh anak lebih bersemangat ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu Bu Yeni. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Lisma, apa yang menyebabkan sehingga anak itu kok banyak yang tidak mengumpulkan tugas Bu? Jadi, tadi itu Bu Lisma mengatakan hanya 50% ya, kalau nggak salah tadi dari jumlah anak Bu Lisma. Iya Ibu. Mungkin Bu Yeni mengumpulkan tugas anak-anak itu yang saya berikan itu sebagian saja, kemungkinan sih karena mungkin terlalu banyak mungkin ya Bu ya, dan berisi pertanyaan yang dalam bentuk esai juga. Sebagian anak memang malas sih Bu kalau menjawab soal dalam bentuk esai Bu. Oke. Kalau begitu menurut Bu Lisma nih, bagaimana cara supaya anak-anak Bu Lisma itu mau mengumpulkan tugas yang Bu Lisma berikan gitu tanpa malas-malasan kan gitu ya? Mungkin ya Bu, saya harus memberikan tugas dalam bentuk yang berbeda-beda Bu Yeni, sesuai dengan minat anak, atau dengan kata lainnya yang sekarang kita pelajari mungkin dengan proses pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan kalau untuk kegiatan anak supaya tugasnya itu dilakukanlah dengan diferensiasi produk, mungkin jenisnya berbeda begitu Bu. Jadi mungkin saya bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengumpulkan tugas-tugasnya sesuai dengan minat bakat mereka. Misalkan membuatnya dalam bentuk video, dalam bentuk cerita atau puisi seperti itu mungkin Ibu. Oke, berarti Ibu ini bisa apa ya, membuat apa anak-anak itu bisa lebih aktif lagi ya Bu ya. Wah, sangat menarik sekali ya Bu ya. Terus Bu Lisma, Ya Bu. ya, kalau boleh tahu ini, Bu Lisma menggunakan sumber pembelajaran apa saja sih di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang disediakan di perpustakaan Ibu. Oh, oke gitu. Menurut Bu Lisma ini, adakah sumber lain selain buku teks yang ada di perpustakaan Ibu? Saya pikir banyak sebenarnya ya Bu Yeni ya, segi belajar seperti video-video pembelajar yang ada di YouTube, artikel atau tulisan ilmiah di internet untuk materi-materi tertentu. Saya mungkin bisa mengajak anak-anak juga langsung praktek di lingkungan yang di sekitar sekolah sebagai medianya mungkin Ibu. Iya, bagus Ibu. Berarti memang Ibu ingin ya mengaktifkan anak atau anak itu ikut aktif ya Bu ya? Betul Ibu. Nah, kalau diambil dari skala dari 1 sampai 10 kira-kira penggunaan sumber belajar yang Bu Lisma sebutkan tadi berada pada angka berapa sih Bu? Paling baru berada pada angka 5 Bu Yeni. Oh, untuk kedepannya ini kan tadi ya di angka 5 barusan ya Bu ya? Iya. Untuk kedepannya Bu Lisma ingin ke level berapa sih dalam penggunaan sumber belajar yang akan Ibu terapkan nanti? Idealnya kan 10 ya Bu Yeni ya. Tapi mungkin untuk saat ini saya ingin minimal berada pada posisi angka 8 Bu Yen. Oke, Bu Lisma. Jadi sekarang nih, apa rencana Bu Lisma untuk menyelesaikan masalah anak yang kurang antusias dalam belajar, meningkatkan jumlah anak yang aktif mengumpulkan tugas, dan meningkatkan hasil belajar. Menurut Bu Lisma, apa ini dalam penyelesaiannya? Yang pertama Ibu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang nanti bisa mengasihkan dan bervariasi. Lebih sering menggunakan media PowerPoint atau media Canva atau media audiovisual. Kalau memungkinkan saya akan mengajak anak juga untuk praktek langsung ke lingkungan yang ada di sekitar sekolah Ibu. Kemudian saya juga memberikan pilihan kepada anak untuk menyelesaikan tugas itu sesuai dengan minat dan bakatnya.
Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, saya harus menggunakan sumber belajar yang tidak hanya dari buku teks yang ada di perpustakaan saja, Ibu, harus lebih divariasikan lagi, dengan sumber-sumber yang ada di, internet atau di YouTube atau di lingkungan kita, Ibu. Itu mungkin Ibu, yang bisa saya rencanakan, Ibu. Nah, bagus sekali rencana Bu Lisma ini kalau anak-anak ini punya dapat guru semua kayak gini, insya Allah bisa ke level 10 nanti jadinya, Bu. Oke, Bu. Iya, Ibu. Nah, sekarang ini kapan Bu Lisma akan memulai pelaksanaannya ini? Saya akan mulai pelaksananya mungkin pada awal semester depan, Ibu. Kebetulan kita sekarang sudah di penghujung ya, Bu. Saya akan membuat RPP pembelajaran dengan berdiferensiasi, Bu, dan menyiapkan media-media yang menarik agar anak antusias dan anak aktif dalam proses pembelajaran. Saya juga akan berusaha untuk selalu menciptakan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu bisa antusias dan asik mengikuti pembelajaran saya, Ibu. Dan untuk tugas, Ibu, mungkin saya akan serahkan pilihan kepada murid saya sesuai dengan minatnya, Ibu. Wah. Itu mungkin, Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu Lisma. Saya sangat setuju karena pembelajaran ini kalau berpihak pada murid, insya Allah pembelajaran bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan saya juga apa nih Bu, sudah tidak sabar lagi menunggu cerita Bu Lisma mengenai progres anak-anak Bu Lisma ini. Setelah nanti Bu Lisma melaksanakannya di kelas ini, saya sudah nggak untuk kedepannya lagi ini loh Bu, saya pengen menengok cerita. Kira-kira kapan waktunya ini Bu? Mudah-mudahan besok setelah selesai di semester 2 ya Ibu ya. Semester 2 nanti saya akan melaksanakan itu insya Allah. Setelah itu nanti kita bincang-bincang lagi, boleh ya Bu ya? Oke, baik, bisa. Boleh Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Oke, sama-sama. Kita tunggu ya Bu ya, 2 minggu lagi kita mau menengok cerita-cerita Bu Lisma bagaimana hasilnya anak tentang keberhasilan anak ini. Oke ya Bu ya? Iya Ibu. Oke, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bagus sekali ya. Halo Ibu. Tapi berjalan lancar ya Bu ya? Tidak. Berjalan Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Iya. Ini ada. Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Iya. Melihat yang tadi itu ada beberapa hal nih yang pengen saya tanyakan sama Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap indikator ketercapaian? Karena di awal Ibu ada menyebutkan di pra observasi, Ibu ada menyebutkan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini gitu. Menurut Ibu nih, apa saja nih ketercapaian yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan tadi? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan itu dengan sendiri Bu. Maksudnya permasalahan itu dia temukan sendiri dari coaching tersebut gitu Bu. Oh ya, berarti indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan tadi tercapai sempurna ya Bu. Karena memang saya melihat tadi bahwa Ibu sudah lakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian dengan memberikan pertanyaan berbobot juga sudah sesuai dengan prinsip coaching.
Pertanyaan berikutnya nih Bu, dari 3 kompetensi coaching, tadi Ibu ingin lebih spesifik kepada 2 hal ya. Setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa nih yang ingin lebih Ibu kuasai? Iya ya Bu. Baik Ibu Ida, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur tirta ini Bu. Di mana untuk melakukan coaching supaya coaching ini selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu, bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya, bisa dia keluarkan, dia ke temannya, bisa secara alami intinya Bu. Coaching ini bisa menyelesaikan segala permasalahannya tanpa apa ini Bu, dengan dengan bantuan temannya gitu. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan temannya, tetapi pemikiran-pemikiran itu berasal dari coach sendiri gitu Bu. Baiklah, luar biasa ya Bu ya ini. Memang Bu Ida? ya, memang kita perlu ya kembali mengasah gitu ya semua prinsip. Halo Bu Ida. Ya. Gimana Bu Yeni? Kurang jelas? Iya Bu. Oke Bu Yeni. Memang luar biasa ya. Memang yang kita perlu meningkatkan kompetensi kita dalam coaching begitu supaya solusi yang didapat. Ya alhamdulillah udah Bu. Saya sudah memahami tentang Ibu, insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar Bu Lisma hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar Lisma hari ini sehat. Oke, kita baik. Oh ya Bu Lisma, nanti kan mau melakukan proses coaching hari ini ya Bu Lisma ya? Benar Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, ya nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu ya, nanti Ibu harus sesuaikan juga dengan prinsip coachingnya, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga harus memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Bu. Oke, untuk pertanyaan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu dalam proses coaching ini proses hari ini. Baik, yang pertanyaan pertama, dalam observasi ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini, Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif,
Dan yang ketiga, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu Lisma ini ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi ini? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu Ibu, mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching-nya Bu, itu Ibu. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa sih yang ingin Ibu capai dalam coaching nanti? Yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan kepada coach Bu adalah saya ingin coach itu nanti mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coach tersebut, dapat tahu cara-cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya Ibu. Seperti itu Ibu tentang indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan Ibu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri ya Bu solusi atas permasalahannya. Jadi terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu lakukan. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu sesudah proses coachingnya nanti. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisma. Alhamdulillah, kondisi saya sehat walafiat. Gimana kondisi Bu Lisma? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Sepertinya ada sesuatu nih yang ingin Ibu sampaikan. Silahkan Ibu jika ada. Iya nih Bu Lisma, saya ada sedikit masalah. Saya minta waktu Bu Lisma bisa? Bisa Ibu, silahkan Ibu. Begini Bu Lisma, di sekolah saya melihat karakter murid-murid saya dan juga warga sekolah lainnya gitu agak semakin berkurang menurut saya Bu Risma. Jadi budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu kok bukannya semakin meningkat gitu, tetapi malah semakin menurun. Dan saya justru lebih prihatin akan hal itu dibandingkan dengan keberhasilan proses pembelajaran begitu Bu Risma. Oh begitu. Jadi Ibu prihatin karena sekarang ini ada penurunan sepertinya dari yang ada di siswa ya Ibu ya. Iya. Jadi menurut Ibu ini kira percakapan kita hari ini apa nih yang akan ingin Ibu dapatkan? Saya ingin menemukan solusi lah dari kondisi yang ada sekarang. Semoga dengan ada percakapan kita ini muncul ide-ide dari pemikiran saya begitu. Apa ya kira-kira tindakan yang bisa saya lakukan begitu Bu Risma. Baik, berarti ingin adanya perubahan begitu ya Ibu ya dari kondisi yang sekarang Ibu rasakan dan Ibu hadapi di lingkungan sekolah Ibu. Nah, kira-kira nih Ibu, perubahan seperti apa nanti yang ingin Ibu dapatkan? Ada perubahan karakter ke arah yang lebih baik Bu Risma. Dulu saya sebelum COVID-19 ya Bu Risma, siswa kami itu udah terbiasa
membudayakan 5S. Jadi sapa, senyum, salaman kayak gitu. Tetapi gara-gara Covid kah atau gara-gara pergeseran nilai kah gitu. Sekarang anak-anak itu ketemu gurunya, ketemu temannya gitu. Selalu nggak ngelihat begitu ya. Jadi cuek aja begitu Bu Lisma. Jadi saya ingin adalah Oh, peningkatan dari karakter siswa saya begitu. baik Ibu. Jadi kalau menurut Ibu nih sekarang dari kondisi yang Ibu hadapi ini, kira-kira karakter anak itu yang menurun seperti Ibu sampaikan tadi itu, jika kita kasih rentangan 1 sampai 10, kira-kira kondisi saat ini berada pada posisi berapa Ibu? Oh, mungkin masih 4 kali ya Bu Risma, karena masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan begitu. Oh, biasanya mungkin ketemu guru, ketemu apa, mereka salaman walaupun nggak semua guru, tapi ada yang disalaminya. Tapi sekarang ini malahan kalau ada 10 guru ketemu sama mereka, mungkin yang disalami, yang disapa cuma 3 begitu. Kondisi seperti itu kan sangat miris sekali Bu Risma. Iya, betul sekali Bu, sangat miris sekali kita melihat kondisi anak-anak kita yang seperti itu ya Ibu ya. Jadi kalau menurut Ibu nih setelah kita nanti akan Ibu melaksanakan perubahan nanti, harapan Ibu nih kondisinya nanti pada level berapa lah anak-anak kita ini berubahnya Ibu? Idealnya kan 10 ya Bu Risma, di mana semua anak Iya, Ibu. bertemu dengan semua gurunya, dengan teman-temannya, mereka mau sapa, mau salaman, begitu. Tetapi saya rasa dalam jangka waktu sebentar hal itu tentu sangat sulit dicapai. Kan. Jadi saya ambil angka minimalnya paling tidak 7 atau 8 bisa dicapai gitu Bu Risma. Bismillah ya Ibu ya, mudah-mudahan nanti itu bisa terwujud begitu. Jadi menurut Ibu, langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya itu bagaimana Ibu? Ya, langkah yang saya lakukan tentu dimulai dari diri sendiri dulu Bu Lisma. Kemudian lakukan dalam bentuk hal-hal Iya, yang kecil, kemudian lakukan secara kontinu begitu. Karena segala hal jika kita tidak mulai dari diri kita sendiri, nanti kembalinya ke kita lagi begitu. Jadi contohnya suruh salaman, betul betul. setelah kita ketemu mereka nggak salaman begitu. Nanti mereka akan bilang begitu, kita tegur, nak salaman dulu. Kalau ibu aja nggak mau salaman, contohnya seperti itu. Jadi dimulai dari hal-hal yang mulai dari diri, kemudian lakukan dari hal yang kecil, seperti mereka nggak mau salaman, kita yang nyalami mereka begitu. Semoga nanti ada perubahan lah dari siswa-siswa kita. Mungkin hari ini yang berubah 1 orang begitu, besok 2 orang, lama kelamaan mungkin semuanya akan berubah begitu harapan saya, Bu Lisma. Oke, baik Ibu. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi dapat saya simpulkan rencana Ibu tadi yang pertama itu nanti Ibu akan memulai dari diri Ibu sendiri sebagai contoh begitu ya Ibu ya. Ya. Yang kedua, Ibu akan mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu agar nanti bisa berdampak kepada yang lain. Nah, bagus sekali rencana Ibu. Jadi kira-kira ini Ibu pelaksanaannya akan dimulai kapan nih Ibu? Nah, karena saya mulai dari diri saya sendiri dan hal-hal yang kecil, tentu bisa saya mulai dari besok, Bu Risma. Karena eh, harapan kita merubah orang banyak begitu. Jadi jangka waktunya tentu sangat panjang. Jadi mulai dari besok saya akan mulai mengajak anak-anak bersalaman. Saya yang menyalami mereka lebih dulu, begitu ya. Kemudian saya bisa menyuruh mereka juga menyalami yang lain, begitu. Itu saja, Bu Lisma. Semangat sekali Ibu ya, langsung tancap gas gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dari yang Ibu rencanakan ini segera terwujud dan dalam prosesnya nanti Ibu kira-kira Ibu akan membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa ini Ibu? Memang segala sesuatunya kalau dikerjakan sendiri mungkin akan terasa berat, apalagi
ini menyangkut banyak orang begitu ya Bu Risma. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mulai dari diri saya sendiri, cuma saya tidak bisa bekerja sendiri. Nanti saya akan melibatkan warga sekolah lainnya seperti siswa tentunya, juga rekan-rekan guru yang lain begitu. Karena kalau yang mau bersalaman saya saja, rekan yang lain tidak, tentu anak-anak itu akan takut juga melakukan salaman begitu, tegur, sapa, bicara sopan begitu. Jadi budaya positif itu harusnya kan dimulai dari hal-hal yang kecil dan continue begitu Bu Risma. Jadi semua warga sekolah harus mendukung program yang seperti itu baru bisa berjalan dengan baik. Oke, saya sependapat sekali dengan jawaban Bu Ida tadi. Jadi intinya kita harus berkolaborasi antara semua warga yang ada di sekolah ya Bu Ida ya. Ya Bu Risma. Oke, baik Bu Ida, sekarang kita sudah hampir ke penghujung perbincangan kita nih. Dari percakapan kita ini tadi Bu Ida, apa sih yang sudah Ibu dapatkan begitu? Ya tadi saya kan merasa bahwa beban itu berat karena dipikul sendiri gitu. Dengan sharing dengan Ibu Risma, di mana Bu Risma memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuka pikiran saya begitu. Oh iya ya, kok nggak ini yang saya lakukan begitu. Mungkin sebelumnya nggak kepikiran sama saya untuk melakukan itu. Paling saya mengeluh gitu. Loh, kok anak-anak ini nggak sopan ya sekarang begitu. Tanpa saya tahu bahwa solusinya itu sebenarnya bisa saya ciptakan sendiri begitu. Tapi dengan pancingan dari Bu Risma tadi, saya sangat berterima kasih sekali ya bahwa saya bisa menemukan solusi yang dari persoalan yang ada. Mungkin persoalan itu dinilai sangat sederhana begitu, tetapi menurut saya sesuai kata hadis ya bahwa manusia yang sempurna bukanlah manusia yang berilmu begitu, tetapi berbudi pekerti. Jadi saya inginnya anak-anak didik saya itu menjadi orang-orang yang berbudi pekerti luhur juga berilmu. Karena iman tanpa ilmu itu akan timpang begitu. Apalagi orang yang berilmu tanpa iman begitu Bu Risma. Luar biasa sekali nih Bu Idawati. Alhamdulillah ya Ibu, semoga rencana yang Ibu berikan tentang kondisi sekolah Ibu yang tadi ada budayanya sudah karakter anak sedikit sudah merosot, mudah-mudahan dengan aksi yang Ibu berikan nanti semuanya membaik dan harapan ideal Ibu tadi dengan cara mulai dari diri sendiri, dari yang kecil, berkolaborasi bersama warga sekolah itu dapat terwujud dengan baik. Dan ini bukan perbincangan kita yang terakhir ya Bu, Risma masih ingin nanti ada informasi lanjutan dari hasil yang sudah Ibu terapkan bersama di sekolah nanti. Kita lanjutkan perbincangan besok ya Ibu ya. Ya insya Allah, terima kasih banyak Bu Risma atas sharingnya gitu. Iya, sama-sama Ibu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yeni. Iya, baik Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Risma, boleh? Boleh Ibu, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya Ibu. Saya sudah menanyakan kepada coach tentang tujuan atau identifikasi,
kemudian rencana aksinya apa, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah mencoba terus menggali potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi, yaitu tentang menurunnya budaya atau karakter siswa di sekolah, Ibu. Sudah disampaikan oleh Koci dengan baik, Ibu. Oke, baik Bu. Hasil yang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan ya Bu. Iya, Ibu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Lisma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu Ida, Bu Lisma dengan Bu Ida tadi, sudah fokus pada Koci. Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh tadi Ibu tengok tadi. Kemudian Bu Lisma juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sangat luar biasa ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Yang satu lagi Bu, boleh Bu untuk ke depannya Ibu mau bertanya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lebih lanjut tentang alur Tirta, Ibu, untuk melakukan coaching supaya pada kegiatan coaching selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menerapkan apa prinsip coaching itu sendiri dengan baik dan bisa melakukan coaching yang lebih ideal begitu, Ibu. Itu mungkin yang saya inginkan kompetensi saya untuk kedepannya, Ibu. Oke, baik Bu Lisma, sangat luar biasa ya Bu Lisma ini. Jadi Ibu juga akan mendalami lagi ya Bu ya tentang alur Tirtanya ya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Sama-sama.